Selamat siang para pemirsa. Kembali lagi di seputar info yang kembali hadir pada sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Muhammad Farhan Dan saya Muhammad Herdin yang akan memberikan berita-berita terbaru teraktual pada siang hari ini, Rabu 10 Mei 2023. Akhir-akhir ini Indonesia sedang gempar akan isu SARA yang terjadi di masyarakat, dan sebagai orang Indonesia kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita diharuskan menjaga keragaman supaya keragaman ini tidak menjadi suatu permasalahan. Sampai-sampai banyak yang melarang untuk membahas isu SARA. Mungkin kita langsung pindahkan saja kepada rekan saya Pandu Arya di Studio 1. Oke, terima kasih untuk Bung Herdin dan juga Bung Farhan. Saya di sini sebagai moderator acara ini untuk berbincang dengan beberapa narasumber kita, yaitu Bung Putra sebagai pengamat sosial dan juga ada Bung Rian sebagai perwakilan mahasiswa hukum yang akan membicarakan tentang isu-isu SARA yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Di sini kita sedang mengangkat tema mengenai cara meredamkan isu SARA di masyarakat. Oke, mungkin banyak yang masih awam nih tentang apa sih isu SARA tersebut. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bung Putra pengertian dari isu SARA tersebut. Terima kasih. Sebelum saya mengangkat isu SARA yang terjadi belakangan ini, saya akan menjelaskan pengertian dari SARA itu sendiri. SARA ini adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Jadi setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, maupun pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dari golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Jadi tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. Itu dapat kita sebut sebagai SARA. Dan SARA ini kita dapat golongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu kategori individual, dan yang kedua kategori institusional, dan yang ketiga kategori kultural. Seperti itu penjelasan dari pengertian SARA. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang pengertian isu SARA dari Bung Putra. Lalu apa penyebab isu SARA itu bisa terjadi sih Bung Putra? Penyebab SARA itu dapat terjadi, yang pertama itu pemahaman yang sempit. Yang dimaksud pemahaman yang sempit ini kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait isu SARA yang terjadi ini. Dan masyarakat sendiri masih menjadi hal tabu untuk membicarakan SARA ini. Lalu kurangnya pemahaman atas kebebasan beragama dan beribadah. Dan yang terakhir ada kurangnya toleransi. Kurangnya toleransi ini dari golongan masyarakat yang kurang terhadap toleransi dari agama maupun ras atau suku dan lainnya. Oke, sedikit kepada Bung Rian. Bagaimana pandangan Bung Rian terkait isu tersebut sebagai pandangan dari mahasiswa hukum? Seperti yang kita ketahui, di tahun 2019 adalah momen penting saat itu untuk merubah etika politik kita menjadi etik dan bermoral. Anak-anak muda, khususnya mahasiswa, harus melibatkan diri dalam melawan isu-isu SARA dengan terjun ke masyarakat, mengajarkan politik etik, juga mengajarkan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga masyarakat cerdas dalam memilih dan menanggapi isu-isu politik. Penguatan kesadaran bersama melalui diskursus, seminar, dan pertemuan-pertemuan lainnya, baik dengan sesama manusia, masyarakat, maupun dengan para politisi untuk melawan isu-isu SARA. Dari kesadaran bersama, inilah akan lahir sebuah etika moral politik yang akan membawa bangsa ini menjadi lebih beradab dan berdemokrasi. Baik. Mungkin kita coba undang salah satu ahli antropolog terkait pembahasan hari ini. Apakah sudah terhubung Bung Piko? Halo, terima kasih kepada saudara Pandu yang ada di studio dan juga terima kasih telah mengundang saya pada wawancara kali ini. Menurut Bung Piko, ada nggak sih dasar hukum terkait isu SARA? Bila ada, apa saja dasar hukum yang terkait dengan isu SARA tersebut? Saudara Pandu yang ada di studio dan juga terima kasih telah mengundang saya pada wawancara kali ini. Baik, saya akan langsung saja menjawab pertanyaan inti yang tadi saudara Pandu tanyakan, yaitu yang pertama mengenai konstruksi hukum berkaitan dengan isu SARA. Sejatinya tidak ada konstruksi hukum tertentu berkaitan isu SARA. Jadi tidak ada nih aturan yang melarang seseorang
untuk tidak boleh menghina atau mendiskriminasi orang lain dengan suku, agama, atau ras tertentu. Tapi yang pasti sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, sebagai negara yang heterogen, yang patut kita pahami adalah kita tidak boleh menghina atau memecah belah persatuan bangsa ini. Sehingga kita harus tetap sama-sama menjaga tanpa adanya indikasi-indikasi agar isu SARA itu terekspos. Oke, lalu bagaimana cara meredamkan isu SARA yang terjadi di masyarakat dengan pandangan ahli antropolog? Bagaimana cara mencegah isu SARA? Yang pertama, dengan kita memanfaatkan teknologi. Adanya digitalisasi jangan sampai menjadi sebuah alat untuk menjadi tersebarnya SARA. Maka dari itu saran digitalisasi ini perlu kita literasikan agar saran digitalisasi dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat bermanfaat dan juga berguna terhadap penangkalan isu SARA dan juga pencegahan isu SARA nantinya. Kemudian yang kedua adalah pengimprovisasian atau revitalisasi terhadap program pedoman penghayatan pengamalan Pancasila atau P4. Ini merupakan sebuah hal terpenting agar menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dan juga semakin menekankan apa sih esensi persatuan dan kesatuan, apa sih esensi keberagaman kita itu, dan apa sih esensi Bhinneka Tunggal Ika itu. Mungkin sekian dari saya, Saudara Pandu. Terima kasih kepada Bung Piko. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada Bung Herdin dan juga Bung Farhan. Sebelumnya terima kasih banyak. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada rekan saya Pandu Arya yang sudah melaksanakan diskusi publik mengenai cara meredam isu SARA di masyarakat. Sekian yang dapat kami beritakan pada hari ini. Saya Muhammad Farhan. Saya Muhammad Herdin. Kami pamit undur diri. Selamat siang.